softly, I have to choose. Should I leave or should I stay with you? I am addicted, we are too close. One more day and I'll overdose. Killing me softly, I gotta choose. Keep my life on. Peredam panas dan suara. Pada saat ini kita akan melanjuti pemasangan plafon pada mobil Honda Brio. Ini belum terpasang. Untuk part keduanya ini kita akan lanjutkan pemasangan peredam plafon yang didahului dengan pemakaian soundproof. Jadi ini akan dilapisi dengan soundproof supaya dia makin memperkokoh, membuat menjadi kekar plat ini supaya tidak begitu nyaring. Sudah dipotong-potong supaya mempersingkat waktu, jadi dia sudah terbelah-belah, posisinya sudah terukur dan tinggal pasang di bagian plafon. Sekarang kita mau melakukan aplikasi daripada soundproof untuk membantu supaya lebih kedap di plat plafon, juga agar lebih menempel peredamnya ini ke dalam plafon. Ini soundproof sudah tercampur dengan lem, dikocek-kocek. Tinggal kita aplikasikan di plafon. Jadi aplikasinya bisa dikoas, bisa dikape. Kita koaskan satu layer, satu lapis dulu. Fungsi daripada soundproof, dia membuat kekar plat plafon menjadi rigid, menjadi kokoh. Jadi dia mengatasi suara hujan yang masuk. Terus juga soundproof ini membuat peredam VTEC menjadi nambah kuat menempel. Ke baris kedua, bagian plafon Brio. Ini peredamnya sudah terpotong-potong. Kenapa peredam VTEC bisa mengatasi suara? Karena dia density-nya 115 kg per meter kubik. Untuk produknya sendiri, dia tahan panas karena titik didih lelehnya 1300 derajat. Jadi kalau kita lihat daripada titik didih lelehnya besi dipanaskan 600 derajat. Kalau ini kan karena bahannya dari serat kaca, titik didih lelehnya 1300 derajat Celcius. Jadi dia 2 kali daripada titik didih leleh besi. Dipasangkan di sini. Bagian plafon ini nanti tertempel, dan dengan soundproof ini dia akan lebih menempel dengan kuat, menggigit. Lapis pertama yang ini bagian belakang sudah, kita pindah ke baris kedua. Ini yang pertama kita biarkan dulu mengering, nanti bisa dilapis 2 kali untuk supaya lebih tambah kokoh, tambah kekar ke plat bodinya. Jadi pelapisan daripada soundproof ini, kemasannya yang tadi dicampur dengan lem, isinya seperti begini. Dia dicampurkan dengan lem kuning. Tadi di video pertama kita sudah tunjukkan
cara menyampurkan soundproofnya dengan lem. Sekarang sedang kita lakukan pelapisan lapis pertama, layer pertama pada plafonnya. Nanti setelah nyampe ke depan, kita akan lapisi dengan layer kedua supaya tambah lebih kokoh, tambah lebih rigid, tambah lebih kekar plafonnya. Yang dipakai untuk pelapisan plafon yaitu soundproof dari produk VTech. Dia mengisi daripada pori-pori yang kecil. Bahan dasar daripada soundproof VTech insulation adalah dari bahan serpihan kaca berdiameter 0,009 mm yang dicampur dengan gel. Jadi bentuknya seperti ini. Nanti kalau pada saat aplikasi ada airnya dibuang dulu supaya dia nanti tercampur dengan lem. Untuk diaplikasikan pada plat bodi mobil, yaitu bisa untuk di plafon, bisa untuk di lantai, bisa untuk di pintu supaya tambah lebih kedap, bisa untuk dipakai di bagian spakbor karena banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan dari suara ban yang masuk ke dalam mobil. Jadi soundproof ini aplikasinya dicampurkan dengan lem kuning. Biasanya kita merek V. Mempunyai fungsi untuk meredam panas dan suara, menutup daripada skala atau level pori plat yang sangat kecil, dan dia terasa daya redamnya untuk plat bodi pada mobil, terutama mobil-mobil yang plat bawaannya tipis. Dicampurkan, cara menyampurkannya ini 200 gram isinya, dicampurkan dengan lem Fox 300 gram, diaduk sampai merata dan dia akan menjadi menyatu solid dengan lem. 2 layer dia makin lebih kokoh, makin kuat. Jadi fungsinya dia untuk meningkatkan daya redam suara, terutama suara hujan dan juga suara dari luar. Mau nggak mau dengan plat ini di bagian plafon ada kontribusi masuk suara ke dalam kabin karena dia bahannya kurang tebal. Makanya kalau diketok dia nyaring bunyinya. Ditempelkan peredam plafon VTech ini, kita kasih peredamnya dengan murni lem. Jadi lapisan peredamnya ini dilapisi dengan dikasih lem. Sebelum dipasang kita lem dulu. Posisinya sudah tepat karena ini sudah terpotong, jadi harus dilihat dulu yang dilem ini posisi benar atau terbalik. Kalau terbalik jadi nanti harus dilem lagi. Posisinya dilihat bahwa peredam ini nempel pada saat posisi yang benar, tidak terbalik. Karena dia sudah terpotong-potong. Karena peredamnya sudah terpotong, jadi kita tinggal lem dan kita tempelkan ke plafon.
bisa peredam itu tersolid ke dalam. Dia menempel dengan kuat. Hasilnya beda, belum ditempelkan lapis plafonnya tapi kekedapan sudah bisa kita lihat. Bisa dibandingkan lebih kedap dibandingkan ini belum dipasang peredam plafon. Tapi dia sudah meningkat daya redamnya lebih kedap karena tadi sudah ditempel dengan soundproof. It has to end, but why do I keep holding your hand? I am stuck and I'm hypnotized. Visions of you come and stay the entire night. My mind is buried, rescue out of sight. Crazy me, what do I not see? That you are living poison. Ada suara dari luar, yaitu buat peredam suara. Biasanya kalau untuk kamar itu peredam suara di ketebalan 3 cm minimal, juga 5 cm. Jadi ketebalan untuk suara di dinding itu 3 cm, ada juga yang 5 cm. Kalau untuk peredam masalah suara di rumah. Tembok itu juga bisa ya? Ya, ditempelkannya di tembok pakai rangka-rangka kayu. Ya. Belum dihitung Pak kalau untuk redam suara di rumah atau di kamar gitu, karena kita banyak aplikasinya di mobil karena dia harus tebal. Dari bahan karbon bukan, ini dari serat kaca Pak. Dia density-nya 115 kg per meter kubik. Jadi ini rap. Ini layar untuk baris ketiga sudah dikasih lem ibon, sudah dipotong bentuknya, tinggal ditempelkan ke plafon. Ini sudah kuat nempel, susah. Kalau hanya dengan ibon dia tidak kuat menggigit. Ini sudah susah dibuka. Jadi sebelumnya dipotong-potong dulu sesuai dengan jarak daripada tulang. Hubungan dengan pemasangannya di plafon, jadi ada mengenai hubungan dengan panas. Nah, dia ini tebal karena punya density 115 per meter kubik. 115 kg per meter kubik. Nah, kalau misalnya kita bakar, kenapa dia disebut tahan panas? Derajatnya 1300, 2 kali daripada titik didih lele besi. Kita bakar.
Ini yang lapis luarnya foil, yang tahan panasnya adalah bagian dalamnya serat kacanya. Jadi peredam yang ada di VTEC ini isinya ini. Karena ada angin, kita harus cari posisi. Dia tidak hidup, dibakar, tidak nyala. Titik didih lelehnya 1300 derajat. Jadi dia tahan panas. Dibakar pun dia nggak nyala. Mau di ujung, mau di tengah, sama aja. Jadi yang lapis luarnya adalah foil. Foil itu adalah plastik. Yang berfungsi peredamnya ini VTEC adalah bagian dalamnya yang disebut serat kaca. Terima kasih yang udah like. Thank you buat yang sudah like. Jadi dia sangat tahan panas. Titik didih lelehnya 1300 derajat baru meleleh. Ini kita tunjukkan dibakar karena supaya apa? Bisa menunjukkan secara fakta bahwa peredam ini tahan panas. Ini malah koreknya yang panas. Ya. Demikian tuh, bahan peredamnya tidak terbakar. Should I leave or should I stay with you? I am addicted, we are too close. One more day and I'll overdose. Killing me softly, I gotta choose. Keep my life or lose myself in you. I'm so addicted, it has to end. But why do I keep holding your hand? I am stuck and I'm hypnotized. Visions of you come and stay the entire night. My mind is buried, rescue out of sight. Crazy me, what do I not see? That you are living poison in my veins. Put the needle in me so that I feel free. I let loose, give you the key. Pray that you'll be dead to me. So ashamed, this is my destiny. Crazy me, what do I not see? That you are living poison in my veins. Put the needle in me so that I feel free. I let loose, give you the key. Pray that you'll be dead to me.
tadi tutorial tentang pembukaan plafonnya, lapis plafonnya. Pada video kedua ini kita tutorial untuk pemasangan lapis plafonnya. Tadi membuka, sekarang memasang. Untuk awal setelah masuk lapis plafon ini kita kembalikan kabel-kabel yang terpasang untuk bagian lampu supaya pada saat sudah terpasang tidak ada masalah dalam lampu yang harus bisa nyala. Ini kabel yang tadi ada di atas. Jadi dia harus keluar ke sini. Ya nanti Pak, ini nempel dulu depan, baru nanti diselip dulu. Tadi sudah pengunci di bagian depan, sekarang pengunci di bagian belakang. Kancingnya dipasangkan. Nah, bagian tengah. Kancing sudah semua ya. Tinggal kita sekarang ngurusin kabel-kabel. Masuk kabel yang di pinggir ini. Ya, kita benahi kabel-kabel yang keluar daripada plafon. Dia posisinya kabel ini ada di atas. Ada di dalam posisi di atas lapis plafon. Kalau orang fitness itu ototnya jadi ada. Iya. Beda. Tadi keren. Ini belum selesai pasang. Ya, ini kita bisa tunjukin hasil daripada pemasangan peredam plafon dibandingkan dengan awal dari video pertama itu, video beliau kegerahan. Nah, sangat beda. Memang ini kita tidak ukur dari suaranya karena tadi mobil terlambat datang, jadi kita agak terburu-buru. Masalahnya kita sudah jadwalkan streaming, tapi dari sini kita bisa memperlihatkan perbandingan. Karetnya diangkat supaya jadi benar-benar membantu meningkatkan kenyamanan di dalam hal kekedapan suara, terutama suara hujan. Tadi di video pertama kelihatan suaranya sangat nyaring, trung. Ini tep. Makanya untuk rekan-rekan yang berminat untuk dan mempunyai masalah di dalam masalah suara hujan, cocok sekali dipasang peredam Vitek dengan plus soundproof. Bang Jo TV.
Iya. Makasih Bang Jo. Sukses Bang. Jangan lupa tonton terus Bang. Kasih like, share ke teman-teman, dan jangan lupa komen, ditunggu. Jarang sekali Bang yang bisa ngebukain pemasangan pembukaan gitu. Ya. Jadi pertama terbuka supaya orang-orang yang punya mobil juga bisa belajar, bisa tahu minimal lah bagaimana membongkar plafon, terus pemasangan peredamnya, akhir daripada setelah peredam dipasang, pasang covernya, kapusnya. Soalnya banyaknya ini jadi informatika kalau kita terbuka. Pemasangan apa ini Om? Kaca spion. Kaca spion dalam. Terima kasih yang udah like. Wow.
ya bang. Jadi tren. Jadi ini pengaruh banyak sih sama peredaman. Tadinya awalnya kita hanya punya peredam ini. Setelah itu saya pikir supaya tambah lebih menggigit, supaya lebih tambah suaranya lebih sedap. Barang tapi efeknya dan dia dibakar nggak nyala kelihatan sederhana dibakar nggak nyala. Enggak Pak. Saya tunjukkan demo bakar. Ada yang komen. Bakarnya jangan di tengah, dari pinggir. Saya bakar dari pinggir. Jangan dari pinggir, dari tengah. Padahal semuanya juga sama aja. Sama aja. Tahan panas. Abang saya jadi ngobrol sama dia. Iya ya. Yang ini sempit. Nggak nyangka. Biasa ketemu kakaknya, sekarang ketemu adiknya. Iya. Mantap udah. Siapa yang rasnya? Serius siapa ya? Kelas Ras New? 2014 lama. PRP lama ya. Sekarang segitu kalau kayak gini 4 jam. Tapi lebih banyak kali ya. Iya. Serpi bapak ya. PRP Lebih lebar dari ini. Tapi lebar. 4 lah kalau nggak salah. Ini kan 2. Bisa di ini ya bang ya, bisa dilihat. Nah ini abang punya sekat. Jadi maksudnya buat penonton bisa sedikit abang kasih komentar walaupun nggak mau disorot, abang kasih background aja di belakang bang, di sini bang. Gimana ini gitu? Sedikit Cukup sangat berubah dari sebelum dipasang. Jadi suaranya sangat berbeda. Jadi
peredamnya udah benar-benar sangat berfungsi dari awal pemasangan sampai dengan setelah pemasangannya juga cukup rapi, cukup teliti. Pokoknya rekomen bagi teman-teman yang mau pasang peredam mobil VTEC. Di sini kelihatan ya Bang, awalnya suaranya tadi kan Abang saksikan sendiri waktu sebelum dipasang sudah ininya apa? Kering. Suaranya nyaring, sekarang beda. Karena kan yang tahu pemilik sendiri. Ya, jadi bagi rekan-rekan itulah peredam plafon VTEC. Tidak diragukan lagi karena barusan kita dengar walaupun Bapak tidak mau kelihatan wajahnya ada nge-backsound di belakang. Ya. Kami tunggu untuk rekan-rekan bagi yang berminat untuk pasang plafon di peredam plafon, dan jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan, atau misalnya bagi koloni komunitas-komunitas biar teman-temannya juga tahu. Makasih. Beat the heat, high performance, hit the year. Itu slogannya VTEC.